Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Selalu sehat kan pastinya. Dan jangan lupa selalu kenakan masker dan cuci tangan setelah beraktivitas. Oke, minggu kemarin kita sudah bereksperimen tentang wujud benda. Ustadz hanya mengingatkan lagi wujud benda kemarin ada 3. Yang pertama adalah wujud benda cair, yang kedua padat, dan yang ketiga gas. Nah, kali ini Ustadz kembali akan mengajak kalian bereksperimen di sini. Ada beberapa alat di sini sudah Ustadz siapkan. Dan hari ini Ustadz akan mencoba menunjukkan ciri-ciri benda padat dan kita buktikan bareng-bareng. Oke ya? Siap ya? Oke. Silakan disimak bareng-bareng. Oke, untuk yang pertama kita akan membuktikan kalau benda padat itu, misalkan ini pensil, palu, dan juga kerikil, ketika kita masukkan ke dalam tempat, dia tidak akan berubah bentuknya atau wujudnya, dan dia tidak mengikuti wadah atau tempatnya. Kita buktikan ya, kita masukkan pensil ini, kita masukkan palu ini, dan kita masukkan kerikil ini, hasilnya tetap mereka tidak berubah bentuknya sama sekali, tidak mengikuti wadah atau tempatnya. Nah, untuk membuktikan yang pertama, kalau benda padat itu bisa berubah bentuknya, kita akan raut pensil ini dengan rautan yang sudah saya siapkan. Apakah dia nanti berubah? Seperti ini ya. Coba kita perhatikan bareng-bareng. Apakah benda padat ini akan berubah bentuknya? Nah, dia akan mengalami perubahan seperti ini karena diperlakukan atau diberi perlakuan. Perlakuan tadi adalah dengan cara diraut. Nah, berikutnya kita akan membuktikan ciri benda padat yang kedua, yaitu benda ini akan mengalami perubahan bentuk ketika diberi perlakuan. Tadi sudah dengan cara diraut, sekarang kita buktikan dengan cara dipukul. Apakah benda krayon ini yang bentuknya seperti ini akan mengalami perubahan? Kita buktikan bareng-bareng. Oke, silakan diperhatikan. Nah, ini kita sudah memperoleh hasilnya. Dia mengalami bentuk yang berubah, sudah pecah jadi kecil-kecil karena diperlakukan dengan cara dipukul. Oke ya, itu tadi kita sudah membuktikan bahwa ciri-ciri benda padat seperti itu. Ada yang sudah mengalami perubahan bentuk karena dipukul, ada yang mengalami perubahan bentuk karena diraut. Ya. Berikutnya, Ustadz sudah membawa balon. Ini masih belum ada gasnya. Ustadz akan isi gas. Bagaimana cara mengisi gasnya? Melalui ditiup. Itu artinya Ustadz ketika meniup, Ustadz mengeluarkan gas karbon dioksida. Kita buktikan ya. Ciri yang pertama adalah gas bisa menempati seluruh ruangan atau tempat. Ustadz akan isi gas di dalam balon ini. Apakah dia bisa menempati seluruh ruangan yang ada di balon? Kita buktikan bersama-sama. Nah, ciri yang pertama membuktikan bahwa gas bisa menempati seluruh ruangan yang ada. Ketika Ustadz tadi mengisi gas ke dalam balon, balon tersebut menjadi membesar karena ada gas di dalamnya. Oke. Berikutnya, untuk membuktikan ciri yang kedua, yaitu gas bisa menekan ke segala arah, Ustadz akan tekan balon ini. Apakah dia juga ikut menekan ke segala arah? Coba kita buktikan. Ustadz kendorin dulu balonnya seperti ini. Ketika Ustadz tekan, apakah dia mengalami perubahan? Ya, dia menjadi kecil seperti ini. Sebaliknya ketika Ustadz tekan sebelah sini, dia akan mengembang di sebelah sini. Itu membuktikan bahwa gas bisa menekan ke segala arah. Baik, untuk yang terakhir, ciri benda gas yang terakhir, benda gas bisa menempati segala arah atau mengisi seluruh ruangan. Kita akan buktikan dengan cara melepaskan gas ini dari balon.
Apakah dia akan menempati ruangan yang ada di sini atau tidak, atau tetap berada di dalam balon? Kita buktikan ya. Ustadz akan melepas gasnya ini dari balon dengan cara melepas ikatannya. Kita buktikan bersama-sama apakah dia akan menempati seluruh ruangan yang ada di sini ya. Kita buktikan yuk. Nah, itu membuktikan gas tadi yang ada di dalam balon sudah menempati seluruh ruangan yang ada di sini. Nah, bisa dilihat sekarang balonnya sudah tidak ada gasnya, artinya balon ini sudah mengecil. Tadi mengembang ya, karena Ustadz sudah lepas gasnya, dia sudah keluar untuk mengisi ruangan yang ada di sini. Akhirnya balonnya sudah kempes lagi atau mengecil karena gasnya sudah keluar. Itu yang membuktikan bahwa ciri yang ketiga, gas menempati segala arah atau berada di segala ruangan. Selanjutnya kita akan membuktikan ciri-ciri benda cair. Benda cair itu yang pertama cirinya adalah bentuknya sesuai dengan tempatnya. Apa maksudnya itu? Mari kita buktikan. Ustadz ada botol di sini dan ini sudah ada gelas yang sudah berisi air. Ustadz akan pindah ke dalam botol ini. Mari kita buktikan. Nah, air kembali atau air berada di dalam botol yang menunjukkan bahwa air bentuknya mengikuti tempatnya. Berarti tadi sudah di dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Ketika Ustadz pindah ke dalam botol, dia bentuknya seperti botol. Itu ciri benda cair yang pertama. Ciri yang kedua, benda cair itu permukaannya selalu datar ketika dalam keadaan tenang. Dia tidak akan mengikuti bentuk wadahnya. Meskipun wadah itu dimiringkan seperti ini, dia akan tetap datar permukaannya. Miring lagi seperti ini, permukaan airnya selalu datar. Itu ciri yang kedua. Berikutnya, ciri benda cair yang ketiga adalah dia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sifat atau ciri-ciri dari benda cair. Kita buktikan. Ustadz akan tuangkan botol yang berisi air ini ke dalam gelas yang berada di tempat yang lebih rendah daripada botolnya. Kita buktikan ya, apakah dia bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke. Itu membuktikan bahwa benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya, kita akan membuktikan ciri benda cair, yaitu benda cair bisa menyerap ke pori-pori yang kecil. Kalian pasti pernah mengalami itu. Ketika kalian minum es atau minum sirup, tumpah ke lantai kalian pasti akan membersihkannya menggunakan lap, kain lap ya, ataupun tisu. Itu membuktikan kalau benda cair bisa diserap melalui pori-pori kecil. Nah, sekarang Ustadz juga akan membuktikan kepada kalian. Ini ada sirup dan ini ada tisu. Kita buktikan apakah cairan yang ada di dalam gelas ini bisa terserap oleh tisu. Mari kita buktikan bersama-sama. Nah, ini buktinya. Tisu tadi menyerap sirup yang berwarna pink. Akhirnya tisu ini juga mengalami warna pink karena sudah menyerap cairan yang ada di dalam gelas. Oke ya. Oke, itu tadi beberapa eksperimen yang sudah kita lakukan bersama-sama untuk membuktikan ciri-ciri dari 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kalian juga bisa mempraktekkannya di rumah loh ya. Silakan kalau ingin membuktikan sendiri, boleh, semuanya dicoba ya. Ingat, guru yang terbaik adalah pengalaman kamu sendiri. Oke? Demikian eksperimen yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan tentunya juga Ustadz sendiri. Terima kasih, sampai ketemu di eksperimen-eksperimen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.